Friends, hari kedua di Lembang, aku mutusin untuk nginep di Bobo Cabin Cikole Lembang. Nah, untuk Bobo Cabin Cikole Lembang ini sebenarnya aku udah pernah nginep ya. Jadi pas zaman tahun 2022 deh kayaknya ya, 2022 itu aku nginep di tipe yang deluxe. Nah, kali ini aku mau cobain tipe cabin yang lainnya nih good friends. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tipe cabin yang kita inepin kali ini, kita bahas area parkirnya dulu nih good friends. Untuk area parkirnya masih sama seperti area parkir zaman dulu nih, masih segini-segini aja, nggak ada perubahannya. Dan untuk masuk ke Bobo Cabin ini kita diperlukan membayar tiket sebesar 15.000 per orangnya. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu masih belum dikenakan biaya. Dan biaya parkirnya di sini sebesar Rp10.000. Jadi kita di sini 2 orang dewasa dan anak 3 tahun dikenakan biaya sebesar Rp40.000, itu sudah termasuk dengan tiket kendaraan roda 4 ya. Dan seperti biasa, jadi kalau misal kita mau check-in, kita diantar sama emasnya ini nih, naik mobil buat ke atas. Tapi sesampainya di atas, nanti kita bakalan jalan lagi nih good friends ke lobbynya. Tapi tenang aja, nanti kalau misalnya good friends bawa koper ataupun tas-tas barang bawaan, nanti akan dibantu oleh security-nya. Dan untuk jalanannya masih belum ramah stroller maupun kursi roda. Dan ini dia area lobbynya. Jadi untuk area lobbynya itu berada di depan. Dan untuk proses check-innya mudah kok. Jadi kalian cukup kasih unjuk bukti pemesanan kalian, dan nanti kalian akan diinfo kabin nomor berapa, dan itu akan dilakukan di Bobo Box ya. Jadi semua data dan kuncinya itu ada di aplikasi Bobo Box. Jadi kalau misalnya good friends mau nginep di Bobo Cabin itu harus download aplikasinya ya. Nah, ini kan waktu pas aku jalan-jalan di area Bobo Cabin, ternyata Bobo Cabin tuh ada beberapa cabin yang kena loh. Cabin yang kena dampak angin kencang. Jadi pohonnya itu runtuh dan kena cabinnya. Dan di Bobo Cabin Cikole ini ada area baru yaitu playground dan juga ada cabin hot tubnya. Untuk area cabin hot tubnya ini letaknya ada di paling belakang. Jadi maksudnya itu supaya lebih privasi gitu ya. Tapi menurut aku lebih baik sih ada pintu gerbangnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lagi berenam gitu kan, lebih privasi lagi. Nah, ini kita mau masuk ke cabin kita. Jadi cabinnya itu menggunakan barcode langsung dari aplikasi Bobo Box. Dan untuk area kamarnya memang tidak terlalu luas nih good friends, sesuai dengan namanya yaitu standar cabin ya. Jadi di standar cabin ini pas kita langsung masuk itu langsung ketemu dengan ranjangnya. Terus di sini disediakan 2 bantal, tapi bantalnya itu cukup tipis ya. Dan di samping ranjangnya ini terdapat meja, ada teko pemanas, air mineral, kopi, teh, dan handuk. Dan di sini juga disediakan amenitisnya berupa sikat gigi dan juga pasta gigi. Nah, di bawahnya ini ada kayak pemadam kebakarannya, terus juga ada colokannya dan sampah. Untuk area samping ini juga cukup untuk duduk-duduk aja nih good friends. Dan yang paling membedakan deluxe dengan standar cabin gitu ya, itu letaknya ada di ventilasinya. Jadi ventilasinya ini kecil kalau di standar cabin. Jadi sirkulasi udaranya masih cukup sedikit pengap sih menurut aku. Tapi kalau deluxe itu dia ada jendela lebih besar, jadi sirkulasi udaranya lebih enak. Nah, ini cukup untuk koper kita ya, barang-barang bawaan kita bisa dilihat. Jadi nggak terlalu luas. Dan untuk keluarga kecil sih masih oke lah. Dan di belakang pintu ini ada gantungan untuk handuk ataupun baju kotor. Membahas teknologi nih, karena Bobo Cabin kan terkenal dengan teknologinya yang canggih ya. Jadi untuk mengatur ruangan kita bisa menggunakan aplikasi lewat handphone ataupun tab yang disediakan di samping ranjang nih good friends. Nah, ini fungsinya tuh untuk kunci pintu, untuk mengatur lampu ataupun untuk mengatur speaker gitu. Jadi speaker ini bisa kita gunakan untuk setel kayak suara alam gitu. Jadi tidur tuh berasa lebih bener-bener berasa di hutan gitu ya kan. Jadi lebih tenang, lebih menyejukkan hati gitu. Nih si bocil lagi makan stroberi. Jadi sebelumnya kita memang sebelum ke Bobo Cabin main-main dulu ya ke area petik stroberi. Dan stroberinya itu cukup gede-gede dan menurut aku cukup lumayan manis loh dibandingkan stroberi pada umumnya. Nanti kita review tempat wisata petik stroberinya ya. Ditunggu part selanjutnya.
Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam, jadi aku tetap masak ya. Di sini aku bawa panci listrik, terus malam itu aku masak capcay. Jadi masaknya itu yang simple-simple aja, yang langsung cemplang-cemplung aja. Isiannya tuh kayak ada tofu, bakso, terus juga ada sayur-sayuran. Dan ini dia suasana malamnya. Jadi untuk suasana malamnya menurut aku nggak creepy. Ditambah kan kalau misalnya bobo kabin itu lumayan banyak tamunya ya, jadi memang nggak mungkin kita sendiri yang nginep, pasti ada aja yang nginep. Dan ini kita mau cek kondisi kamar mandi bersamanya di saat malam hari. Untuk kondisi toiletnya semua bersih ya, dan tidak ada kesan creepy karena lampu menyala terang. Dan kebetulan kita kan pesen kamar yang standar, dan itu toiletnya sharing kan, jadi kita pesen yang paling deket dengan toiletnya karena kan aku punya anak kecil, jadi mudah untuk bolak-balik. Jadi kalau misalnya Good Friends mau sewa cabin yang standar gitu ya dan bawa anak-anak atau mungkin males bolak-balik jauh ke toilet, mending request ke masnya untuk dapetin standar cabin yang nomor 10 kayak aku. Nah ini toiletnya ada 2, dan untuk ruang mandinya itu terpisah dari toiletnya ya. Untuk kamar mandinya kita di sini hanya terdapat 1 dan bisa menggunakan water heater. Sabun sampo disediakan di sini. Nah, semakin malam kan semakin dingin gitu ya Good Friends. Jadi kita butuh yang hangat-hangat. Jadi kita pesen api unggun, dan untuk pemesanannya ini bisa melalui aplikasi Bobo Box, di chat aja gitu ya. Nah, nanti kita langsung di WA dengan asistennya langsung untuk proses pembayaran. Proses pembayaran itu melalui transfer Good Friends. Dan untuk harga api unggun ini sekitar Rp35.000. Jadi kalau misalnya Good Friends kesini mau api unggunan, terus bawa anak kecil, jangan lupa bawa marshmallow ya. Karena kita kebetulan lupa banget sih bawa marshmallow. Dan good morning, jadi ini situasi suasana paginya bener-bener indah banget ya. Jadi hutan pinus ditemanin dengan cahaya pagi itu bener-bener bersinar banget. Pokoknya aku gak lupa ingetin Good Friends kalau misal Good Friends lagi nginep di tengah cuaca yang adem gitu ya, yang udaranya bagus gitu ya, jangan lupa bangun pagi untuk menikmati suasana pagi dan menghirup udara segarnya. Karena sayang banget gitu loh kalau misalnya kita liburan tapi kita gak menikmati suasana paginya. Nah ini kita temenin si bocil lagi suka banget sama kucing. Jadi dimana-mana dia selalu minta kucing gitu. Nah ini bisa dilihat ya Good Friends, ini adalah salah satu bobo cabinnya yang kena dampak pohon yang tumbang. Jadi gak bisa dipakai tuh. Nah ini pagi-pagi si bocil udah minta main ayunan, jadi kita temenin dia main ayunan. Dan untuk ayunannya enak ya. Di sini tuh kayak premium banget, nggak berasa takut dan enak pokoknya pas kita dudukin. Nah ini si bocil kan main kucing tapi dia takut-takut. Nah sebenarnya kita breakfast itu dapat makanan dari bobo kabinnya langsung ya. Dia kerjasama dengan Sindang Reret. Karena kan dulu kita dapetnya cuma pop mie. Nah kali ini kita dapat breakfast yang langsung dari Sindang Reretnya. Cuma karena kita pengen banget makan Indomie pagi-pagi, jadi kita makan Indomie dulu. Dan untuk makan paginya kita jadikan makan siang gitu. Lumayan kan buat bekal di perjalanan. Nah ini kita masak Indomie goreng dan juga Indomie kuah. Coba bayangin Good Friends, makan di tengah hutan pinus, anget-anget, Indomie pula. Nikmat mana yang kalian dustakan gitu kan. Pokoknya, wah happy banget deh aku selama nginep di bobo kabin. Pokoknya bakalan balik lagi karena memang ini adalah salah satu tempat yang memorable dan pokoknya aku suka banget deh gitu. Ditambah dengan pelayanan staffnya juga oke, terus juga kita nggak perlu minta ini itu, semua udah disiapkan.
Dan untuk breakfastnya, ini masnya langsung nganterin ke tempat kita ya. Jadi kita dapat 2 packs dan isinya tuh bener-bener banyak banget loh good friends. Lihat deh, kita tuh dapat ayam goreng, kremes, terus juga telur, terus juga kentang Mustafa, terus soto, sama nasi timbel, dan buahnya itu dapat pisang. Bayangin ya, kita dapat 3 protein sekaligus, ayam, daging sapi, dan juga telur gitu kan. Pokoknya bener-bener cuan banget deh menurut aku nginep di Bobo Cabin di saat puasa, terus kita dapat promo pula gitu. Jadi jatuhnya tuh kita ngitung-ngitung mungkin kita nginep itu sehari 200 ribuan, jadi cuan banget. Jadi jangan lupa nih good friends, kalau misalnya good friends mau nginep gitu kan, puasa itu adalah saat yang tepat karena banyak hotel-hotel yang lagi promo. Oke, sekian dulu review dari kita mengenai Bobo Cabin yang ada di Cikole. Jadi gimana nih good friends, lebih pilih standar ataupun deluxe? Menurut aku sesuai dengan kebutuhan aja ya. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!